Kematian Yesus digenapi. Kebangkitan Yesus digenapi. Kenaikan Yesus digenapi. Belum lama kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Setuju? Satu yang belum digenapi, kedatangan kali kedua pasti digenapi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana itu boleh terjadi digenapi dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kalau kita hidup di hari-hari terakhir ini dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa. Setuju? Amin. Karena firman Allah berkata di dalam Mazmur 24, menjelang Tuhan datang kali kedua, dunia kondisinya bukan semakin baik, semakin mengerikan, semakin menakutkan. Ajaran palsu, nabi palsu, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Belum lagi dengar deru perang dan sebagainya. Ini kuncinya Bapak Ibu. Ya, kita bisa menantikan Tuhan datang kali kedua dengan apa? Yuk diklik. Nah, ini dia. Kita bisa menyambut kedatangan Tuhan kali kedua di awal-awal yang bermain menjemput kita sebagai gerejanya yang kudus ketika hidup kita dipimpin Roh Kudus. Katakan 2-3, hidup dipimpin Roh Kudus. Kita nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu, nggak mungkin sanggup Bapak Ibu tanpa Roh Kudus memimpin hidup kita setiap hari. Katakan bersama saya, setiap hari. Amin. Bagaimana caranya kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus hidup kita? Tanpa kita dipenuhi, tanpa kita mengalami baptisan Roh Kudus. Orang Kristen yang katanya sudah penuh Roh Kudus, salah satu tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Salah duanya, ayo apa? Nggak ada orang sini. Mau ciumin? Cium? Salah duanya apa? Ada buah rohnya. Tapi yang lebih ditekankan adalah bahasa rohnya. Saya bukan nggak setuju, boleh saja. Tapi lebih bijaknya adalah buah-buah rohnya. 9 buah roh itu harus nyata. Katakan amin. Amin. Orang yang sudah penuh Roh Kudus, orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, untuk dibaptis Roh Kudus, kadangkala masih bisa tidak taat. Setuju Bapak Ibu? Masih kadang-kala berontak. Kalau bahasa kerennya masih oman. Tanya kanan kiri, kau tahu nggak kayak oman tuh? Tambah chat. Kalau orang bilang oman chat, udah saya pusing dah. Orang bilang kale anak siapa itu? Oman lah DBA. Lihat ayatnya Bapak Ibu. Bagaimana murid-murid Yesus, dia hidupnya berubah total, begitu dahsyat, begitu luar biasanya ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Yuk, tolong diklik. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, jemaat GPPS Gang Murni kumpul di satu tempat. Dia bilang amin. Masa amin mesti diajarin? Amin. Amin. Itu. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Suatu bunyi tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sama-sama, maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka kumpul di mana Bapak Ibu? Di loteng Yerusalem. Sekarang kita kumpul di mana? Di Kampung Duri. Di gereja GPPS, betul? Saudara
Lihat, ini sebuah perbuatan pekerjaan roh. Kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya nggak bisa. Gereja ada sampai saat ini begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah perbuatan Roh Kudus. Setuju? Amin. Bapak Ibu tahu nggak, ketika Yesus lahir ke muka bumi ini, orang berpikir pada waktu itu di Israel, Yesus itu membawa agama. Itu. Atau Yesus membawa golongan partai atau sekte. Bapak Ibu dengar dengan baik. Yesus lahir ada ke dunia ini, dia tidak pernah membawa agama. Makanya kalau orang bilang gini, bukankah Yesus itu Tuhannya orang Kristen? Salah. Ini bukan ajaran baru. Kalau orang bilang Yesus Tuhan yang Kristen, di mana ayatnya? Yang benar Bapak Ibu dengar dengan baik, Yesus itu adalah Tuhannya setiap manusia yang